Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tematik. Semangat pagi anak-anak. Masih semangatkah hari ini untuk belajar? Hari ini kita akan mempelajari materi tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Untuk MUPAL Bahasa Indonesia KD 3.1 dan IPS KD 3.2. Kelas 4 semester 1 pada tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang pertama, menentukan gagasan utama atau pokok sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan gagasan utama atau gagasan pokok sebuah paragraf? Gagasan utama atau gagasan pokok dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Langkah yang pertama, bacalah kalimat pertama dan terakhir pada paragraf. Langkah kedua, tentukan ide-ide pokok di antara kalimat-kalimat tersebut. Kemudian, langkah ketiga, kalimat yang memuat ide pokok disebut gagasan pokok. Untuk mempermudah menentukan gagasan utama atau gagasan pokok, kita juga harus tahu jenis-jenis paragraf. Yaitu yang pertama paragraf deduktif. Kemudian paragraf induktif. Dan yang ketiga paragraf deduktif atau deduktif induktif atau paragraf campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Bagaimana ciri-ciri paragraf deduktif? Ciri-cirinya adalah pertama, diawali dari pernyataan-pernyataan umum dan dilanjutkan pernyataan-pernyataan khusus. Kemudian, beberapa kata pada kalimat awal diulang kembali pada kalimat berikutnya. Lalu, pemakaian dan pengulangan kata ganti pada kalimat kedua dan seterusnya. Seperti kata-kata tersebut, mereka, dia, dan lain-lain. Paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Terus, ciri-ciri paragraf induktif itu seperti apa? Ciri-cirinya adalah pertama, diawali dari pernyataan-pernyataan khusus dan diakhiri dengan pernyataan-pernyataan umum. Jadi kebalikannya dengan paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, beberapa kalimat penjelas dituliskan terlebih dahulu dan diakhiri dengan kalimat utama. Lalu pada kalimat terakhir biasanya terdapat kata-kata yang menegaskan maksud seperti itulah. Kemudian
jadilah atau jadi. Kemudian inilah. Paragraf deduktif, induktif atau paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif, induktif atau paragraf campuran? Yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Ciri-cirinya adalah satu, pernyataan-pernyataan khusus dituliskan di awal dan di akhir paragraf. Kemudian beberapa kalimat penjelas dituliskan di awal dan dilanjutkan di akhir paragraf. Coba kalian perhatikan contoh paragraf berikut ini. Contoh yang pertama, itu ada kalimat yang di garis bawah, itu yang menunjukkan kalimat utamanya berada di awal paragraf. Artinya, paragraf itu jenisnya adalah paragraf deduktif. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Coba kita bahas bersama-sama. Paragraf tersebut itu merupakan jenis paragraf deduktif. Mengapa? Alasannya yang pertama adalah gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu kalimat yang pada awal paragraf itu yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa kata pada kalimat awal diulang pada kalimat berikutnya, yaitu ada kata suku Minang diulang kembali di kalimat berikutnya. Contoh yang kedua, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Protestan, Dayu yang beragama Hindu, dan Leni yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Baik, kita bahas untuk paragraf yang kedua tadi. Paragraf yang kedua itu merupakan jenis paragraf induktif. Alasannya adalah karena satu, gagasan pokok atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu kalimatnya adalah keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Kemudian diawali dari pernyataan-pernyataan khusus dan diakhiri dengan pernyataan-pernyataan umum. Ada beberapa kalimat menjelas dituliskan terlebih dahulu dan diakhiri dengan kalimat utama. Begitu ya anak-anak, untuk menentukan sebuah paragraf itu jenisnya jenis paragraf apa dan kalimat utamanya itu terletak di mana. Itu adalah materi yang pertama. Baik anak-anak, pada contoh paragraf yang nomor 1 tadi yang menceritakan tentang suku Minang, coba tentunya kita tahu kalau kita melihat yang namanya suku Minang itu berada di wilayah
provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Barat. Indonesia adalah negara yang majemuk, sehingga Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman seperti keanekaragaman budaya. Seperti tadi yaitu ada yang namanya suku Minang. Berikut nama-nama suku bangsa yang mempengaruhi Indonesia itu memiliki keanekaragaman. Itu ada nama-nama suku bangsa di setiap provinsi itu banyak sekali ya. Karena Indonesia itu kaya sekali suku bangsa yang ada di wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke. Contohnya di Pulau Jawa saja itu ya. Itu ada beberapa suku bangsa yang mendiami di wilayahnya. Contohnya Jawa Tengah itu ada suku Jawa, suku Samin, suku Karimun. Itu yang dekat saja yaitu Jawa Tengah. Masih banyak sekali tuh di wilayah provinsi wilayah lain itu. Coba kalian dibaca atau dibuka itu videonya, kemudian di screenshot saja nggak apa-apa, supaya nanti tahu nama-nama suku bangsa keseluruhan yaitu di wilayah Indonesia. Kemudian banyak sekali untuk bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia, yaitu ada keberagaman tarian daerah, lalu lagu daerah, bahasa daerah, kemudian rumah adat, alat musik daerah, seni pertunjukan tradisional, lalu upacara adat, ada juga senjata tradisional, dan pakaian adat. Itu keberagaman budaya Indonesia. Kaya sekali kebudayaannya. Yang pertama tarian daerah. Di setiap provinsi atau wilayah di Indonesia itu memiliki keanekaragaman tarian daerah itu ya. Di masing-masing provinsi itu tarian daerahnya itu berbeda-beda namanya. Ada juga yang di Jawa Tengah itu, coba lihat. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu nama tarian daerahnya itu macam-macam. Kalian screenshot bagian ini ya, yang tabel-tabel seperti ini supaya kalian bisa tahu nama-nama tarian daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua lagu daerah. Lagu daerah pun juga sama ini. Di screenshot saja supaya nanti bisa tersimpan, supaya bisa dibaca berulang-ulang ini ya. Kemudian ada lagi lagu daerah ya. Semua tabel yang menunjukkan keanekaragaman budaya ini nanti di screenshot semua untuk belajar. Ini lagu daerah juga ya di 34 provinsi di Indonesia. Kemudian bahasa daerah pun juga sama. Kalian screenshot untuk dibaca ulang nanti. Kemudian rumah adat juga sama. Banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia. Lalu alat musik daerah. Wah, alat musik daerah pun juga sama. Banyak sekali. Ini juga sampai 34
provinsi ya. Kemudian seni pertunjukan daerah. Seni pertunjukan daerah itu di Indonesia juga memiliki banyak sekali nih. Lalu upacara adat. Upacara adat itu seperti upacara ngaben. Itu yang berada di daerah Bali. Upacara pembakaran mayat di Bali. Lalu ada ngutang mayit. Ngutang mayit itu juga sama. Upacara kematian di suku Trunyam. Yaitu di Bali. Itu upacaranya, mayatnya itu ditaruh di atas tanah. Itu cuma ditaruh di atas tanah di bawah pohon yang namanya pohon Trunyam. Lalu ada upacara tindik telinga. Upacara tindik telinga itu memasang anting ke daun telinga anak perempuan suku Dayak di Kalimantan Timur. Lalu upacara kesodo, yaitu upacara mempersembahkan sesajen ke kawah Gunung Bromo. Lalu ada yang namanya upacara ngeyek seroh. Upacara adat perkawinan di daerah Jawa Barat, yaitu suku Sunda ini. Itu nama-nama upacara adat yang ada di Indonesia. Pak Guru tuliskan hanya contoh-contohnya saja itu. Kalau mau melihat dari 34 provinsi itu banyak, itu di Google saja kalian itu bisa melihat. Lalu ini yang ke-8 yaitu senjata tradisional. Senjata tradisional Pak Guru ambil contohnya saja juga. Celurit dari Madura. Kujang dari Jawa Barat. Lalu ada keris dari Jawa Tengah. Di Yogyakarta pun juga sama, ada yang namanya keris. Lalu ada panah dari Papua. Batik dari Sulawesi. Kemudian golok dari DKI Jakarta yaitu suku Betawi. Lalu ada namanya kelewang dari Sumatera Selatan. Lalu ada namanya rencong, itu dari Aceh. Ini senjata-senjata tradisional yang terkenal ini di provinsi ini. Yang terakhir yaitu pakaian adat. Pakaian adat Pak Guru ambil contohnya saja, yaitu ada baju teluk belango dan saluak, yaitu berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada beskap dan kebaya, itu dari Jawa Tengah. Ada baju rompi dan destar, yaitu dari Kalimantan Selatan. Koteka dari Papua, koteka. Lalu ada baju bodok dari Sulawesi Selatan. Dan ulos dari Sumatera Utara. Ada juga bundel kanduang dari Sumatera Barat. Baik anak-anak. Itu untuk materi hari ini, yaitu mengenai MUPEL Bahasa Indonesia dan IPS yang memuat materi tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok atau gagasan utama dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Untuk tugas hari ini,
Coba nanti kalian buatlah tabel seperti di bawah ini. Kemudian isilah jenis-jenis keanekaragaman budaya Indonesia minimal 5 provinsi. Paling sedikit 5 provinsi jenis keanekaragaman budaya di Indonesia. Tabelnya seperti di bawah ini, yaitu yang memuat nomor, nama provinsi, rumah adat, senjata tradisional, pakaian adat, alat musik. Itu ada 5 nomor, itu minimal boleh kalian kerjakan sampai 10 nomor boleh, lebih bagus lagi. Kalian tulis tabelnya seperti ini di kertas folio. Kemudian nanti kalau sudah selesai disetor ke sekolah ya. Tidak usah dipoto karena kertas folio itu lebar sehingga nanti tulisannya itu juga banyak. Oleh karena itu nanti disetor ke sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Karena masih dalam masa COVID-19 tidak boleh berkerumun. Oleh karena itu, ketika menyetor tugas ke sekolah itu jangan rombongan. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalian pelajari materi di buku referensi kalian, yaitu buku LKS kalian yang kalian miliki pada buku referensi LKS tema 1. Itu halaman 3 sampai halaman 6. Belajar yang semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.